Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abbas, saya dari Teknik Industri kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrostatis. Elektrostatis menurut hukum Coulomb berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli fisika Prancis, Charles de Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806, disimpulkan bahwa hukum Coulomb adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik yang berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Pernyataan ini yang kemudian dikenal dengan hukum Coulomb yang dinyatakan dalam persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali dengan Q2 per R2, di mana F gaya tarik-menarik atau tolak-menolak atau gaya Coulomb dengan satuan Newton, K itu bilangan konstanta atau di mana besarannya adalah 9109 N M pangkat 2 per C pangkat 2. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik pada benda 1 dan benda 2 dengan satuan Coulomb. R-nya jarak pisah antara kedua benda. Satuannya adalah meter. Gaya Coulomb termasuk besaran vektor. Apabila pada suatu benda bermuatan dipengaruhi oleh benda bermuatan listrik lebih dari satu, maka besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada benda itu sama dengan jumlah vektor dari masing-masing gaya Coulomb yang ditimbulkan oleh masing-masing benda bermuatan tersebut. Besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh Q3 sebagai berikut, di mana rumusnya adalah F sama dengan K Q1 kali Q3 per R2 R1 plus K Q2 dikali Q3 per R pangkat 2 R2 pangkat 2, atau F sama dengan akar dalam kurung F1 pangkat 2 plus F2 pangkat 2 plus 2F2 dikali F1 F2 cos tanta, di mana F1-nya adalah gaya Coulomb pada Q3 akibat yang ditimbulkan oleh Q1. F2-nya adalah gaya Coulomb pada Q3 akibat yang ditimbulkan oleh Q2. F yaitu gaya Coulomb pada Q3 akibat muatan Q1 dan Q2. Dan A-nya adalah sudut yang diapit F1 dan F2. Karena letak ketiga muatan tidak dalam satu garis lurus, maka besar nilai F dihitung dengan yang B, medan listrik dan kekuatan medan listrik. Berdasarkan listrik didefinisikan sebagai ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapatkan gaya listrik atau gaya Coulomb. Medan listrik termasuk medan vektor, sehingga untuk menyatakan arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif jika berada dalam sembarang tempat di dalam medan tersebut. Arah medan listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif dinyatakan keluar dari benda, sedangkan arah medan listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke benda. Kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik itu. Kuatan medan listrik dinyatakan sebagai dengan lambang E, dengan rumus EP arah kanan sama dengan F mengarah kanan per Q pangkat 1 sama dengan dalam kurung K kali Q1 kali Q pangkat 2 per R2 per Q pangkat
T sama dengan K Q per R pangkat 2, di mana E mengarah kanan, EP mengarah arah kanan sama dengan kuat medan di titik P, satuannya Newton atau Coulomb, K konstanta, Q muatan listrik penimbul medan, R jarak antara titik P ke muatan Q. Yang C, energi potensial listrik dan potensial listrik. Untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda diperlukan usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial benda tersebut. Begitu juga dengan halnya memindahkan muatan listrik dengan medan listrik diperlukan usaha yang dilakukan sama besarnya dengan perubahan energi potensial. Besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan bergantung pada besar muatan yang dipindahkan dan jarak perpindahannya. Energi potensial persatuan muatan positif disebut potensial listrik yang diberi lambang F, yang dimana rumusnya adalah Vp sama dengan EP per Q pangkat T sama dengan K Q per R, atau EP sama dengan Q kali V, di mana Vp itu adalah potensial listrik di titik P, kemudian EP energi potensial listrik, Q muatan listrik menimbulkan medan, R jarak titik P dari Q, K konstanta. Yang D, kapasitor. Kapasitor ada yang pertama, kapasitas kapasitor. Kapasitor atau yang sering disebut dengan sebutan kondensator merupakan dua pelat konduktor yang diletakkan sejajar, diberi muatan listrik yang sama besar tetapi berlainan jenisnya. Pada dasarnya kapasitor banyak jenisnya. Pada kesempatan ini kita hanya akan mempelajari tentang kapasitor keping sejajar. Dalam pasaran alat-alat elektronika banyak dijumpai kapasitor kertas, elektrolit, keramik, mika, dan sebagainya. Pada dasarnya, kapasitor itu adalah jenis kapasitor keping sejajar yang memperbesar nilai kapasitas kapasitor di antara kedua keping disisipkan bahan lain, misalnya kertas, keramik, mika, atau zat elektrolit. Di dalam kapasitor, bila dihubungkan dengan sumber tekanan listrik, maka dalam kapasitor itu akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kemampuan kapasitor yang menyimpan energi listrik disebut dengan kapasitas kapasitor yang diberi lambang C, yang nilainya dapat dinyatakan dengan perbandingan antara banyaknya muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor dengan benda potensial yang timbul pada ujung kapasitor tersebut, yang dirumuskan dengan C sama dengan Q per V, di mana C itu kapasitas kapasitor, yang Q muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor, yang V benda potensial antara keping kapasitor. Besarnya kapasitas kapasitor keping sejajar yang memiliki luas penampang keping yang sama berbanding lurus dengan luas penampang keping, dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua keping, dan tergantung pada bahan elektrikum yang terselipkan di antara kedua keping tersebut, yang dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan E kali A per D, di mana E sama dengan ER atau kali EO, dengan C sama dengan kapasitas kapasitor, A luas penampang keping kapasitor, D jarak antara kedua keping kapasitor, E0 konstanta permitivitas ruang hampa, ER primitivitas relatif bahan, E primitivitas bahan. Yang kedua, energi dalam kapasitor. Kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tekanan akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Besarnya energi
Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tekanan ke dalam kapasitor tersebut. Usaha yang diperlukan untuk mengisi muatan listrik dalam kapasitor dapat dinyatakan dalam grafik. Hubungan antara Q dan F yaitu di mana rumusnya W sama dengan 1/2 kali C kali F kali V sama dengan 1/2 dikali CV A pangkat 2, di mana W energi yang tersimpan di dalam kapasitor, C kapasitas kapasitor, V-nya benda potensial antara kedua keping kapasitor. Yang ketiga, susunan kapasitor. Di pasaran banyak kita jumpai kapasitor yang dinilai kapasitornya macam-macam, dari yang kecil yaitu dalam ukuran picofarad atau PF, nanofarad, dan mikrofarad. Dalam rangkaian listrik ataupun rangkaian elektronika, kapasitor dapat disusun dalam dua cara, yaitu susunan seri dan paralel. Tetapi dapat juga disusun dengan susunan seri dan paralel, di mana yang pertama susunan seri. Susunan seri diperoleh dengan saling menghubungkan elektroda-elektroda atau kaki-kaki kapasitor secara berurutan. Pada kapasitor yang dihubungkan seri, besar muatan yang terkandung pada setiap kapasitor adalah sama karena muatan pada tiap keping kapasitor yang saling bersamaan, di mana rumusnya 1/CS sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, atau V sama dengan V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Yang kedua, susunan paralel. Beberapa kapasitor disusun paralel apabila keping-keping kapasitor yang bermuatan sejenis dihubungkan menjadi satu, yaitu kutub positif di satu dihubungkan dengan kutub positif sumber tekanan dan kutub negatif dijadikan satu hubungan dengan kutub negatif. Pada masing-masing kapasitor yang dihubungkan paralel memiliki benda potensial yang sama karena benda masing-masing kapasitor terhubung langsung dengan sumber tekanan. Akan tetapi muatan pada masing-masing kapasitor berbeda. Besarnya muatan total susunan kapasitor tersebut merupakan jumlah masing-masing muatan dalam kapasitor penyusunnya, di mana rumusnya CP sama dengan C1 plus C2 plus C3 seperti gambar pada di samping ini. Yang ketiga, susunan seri paralel. Susunan seri paralel adalah susunan seri paralel kapasitor yang juga disebut susunan majemuk atau susunan gabungan seri dan paralel kapasitor. Untuk menyelesaikan susunan seri paralel dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam rangkaian atau susunan seri terdapat susunan paralel, kerjakan dulu susunan paralelnya. Apabila dalam susunan paralel terdapat susunan seri, kerjakan dulu susunan seri, di mana seperti pada gambar yang rumusnya 1/C AB sama dengan 1/C1 plus 1/C2. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.